Halo Pak, Ya, pagi Pak Herbi. selamat pagi Pak. Ya, sehat Pak Herbi. Puji Tuhan sehat Pak. Ya, ngajar di mana Pak Herbi? Di SMK Negeri Satoran Batuah Pak, Barito Timur. Oh, oh di Bartim ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, selamat pagi Pak Herbi. Pada Pagi Pak. pagi hari ini saya dengan Pak Made akan menguji komprehensif ya, untuk mengukur kesiapan atau kompetensi Bapak dalam menghadapi PPL atau praktek pembelajaran inovatifnya. Nah, Siap Pak. itu Bapak kan sudah dari tahap identifikasi masalah ya, terus eksplorasi menjawab masalah, menentukan solusi, terus menyusun rencana aksi dan juga menyusun rencana evaluasi ya. Iya Nah, Pak. pada pagi hari ini silakan nanti Bapak pilih salah satu ya, salah satu masalah yang akan Bapak eksplorasi di sini atau Bapak sampaikan sampai rencana aksinya ya. Jadi rencana aksi itu RPP dan juga perangkatnya dan juga rencana evaluasi dari aksi yang Bapak pilih ya, dari aksi satu ya aksi satu atau aksi dua saja. Iya Nah, Pak. di sini kurang lebih 15 menit Bapak presentasikan ya. Nah, Iya Pak. silakan. Atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Pak Nopri dan Pak Made, kemarin itu dari pertama mengikuti PPG, yaitu di LK 1.1 itu bagaimana kami diajarkan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah kami masing-masing. Jadi kemarin itu sudah dilakukan dan berkat bimbingan bapak-bapak dosen yang sudah membimbing saya secara khusus sehingga dapat menjelaskan LK-LK yang ada. Jadi dari beberapa masalah, dari 6 masalah yang saya ingat itu saya ambil itu mengerucut Pak, mengerucut menjadi di LK 1.4 itu menjadi 2 permasalahan yang dipilih. Nah, jadi yang saya tampilkan hari ini itu saya sesuai dengan yang saya upload di LMS, ada saya upload di LMS, yaitu di aksi yang pertama. Aksi pertama itu saya mengambil masalahnya adalah rendahnya hasil belajar siswa, Pak. Rendahnya hasil belajar siswa itu kemarin sesuai dengan bimbingan dari beberapa dosen, mungkin termasuk Pak Nopri juga dan Pak Made, ketika masuk mengajar di ruangan kami atau kelas kami di kelas besar, bahwa solusi yang relevan setelah dari LK 1.1 sampai dengan saya ingat sekali 2.2 LK-nya itu penentuan solusinya bahwa saya mengambil 2, yaitu yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu dengan pembelajaran inovatif. Saya mengambilnya adalah PBL kemarin Pak dan LKPD. Seperti itu Pak. Jadi itu yang sudah saya pilih satu permasalahan di aksi yang pertama Pak. Seperti itu Pak Nopri dan Pak Made. Kemarin Pak, apakah sudah terbaca Pak? Sudah terlihat Pak? Ya, sudah Pak. Nah, ini kemarin Pak, ini kemarin itu adalah saya membuat di aksi yang pertama Pak. Di aksi pertama itu materinya adalah tentang larutan asam basa Pak. Nah, jadi submaterinya itu sebenarnya ini belum berubah karena kemarin itu sesuai setelah per-teaching itu adalah tentang identifikasi larutan asam basa Pak. Identifikasi larutan asam basa ini yang saya sebutkan tadi Pak, bahwa masalah yang terpilih itu tentang rendahnya si belajar peserta didik. Jadi yang relevan itu setelah kontemplasi, literatur, setelah masukan dari beberapa dosen dan wawancara dengan pihak sekolah, yaitu kemarin itu wakil kurikulum Pak Elianus. Jadi mendapatkanlah solusi yang relevan yang saya sampaikan tadi Pak, yaitu menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu PBL dan penggunaan LKPD yang sesuai dengan sintak model pembelajaran Pak. Nah, ini kemarin di dalam KD dan IPK-nya Pak. Ya. Ya, KD kemarin itu saya mengambil 3.6 dan itu di pengetahuannya adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari Pak. Jadi IPK-nya ada 3 kemarin Pak. Ada 3 IPK-nya, yaitu yang pertama menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep sifat asam basa teori Arrhenius, karena di dalam identifikasi larutan itu yang cocok hanya teori Arrhenius Pak.
itu pun disampaikan oleh Pak Abu seperti itu juga Pak, membimbing kami kemarin. Karena kami SMK itu di aksi pertama hampir semuanya mengambil larutan asam basa Pak. Hanya di aksi yang kedua yang ada beberapa teman SMK yang berbeda Pak. Ini IPK-nya Pak. IPK-nya ada 3, yang kedua IPK dari pengetahuannya atau 3.6.2-nya adalah menganalisis sifat asam basa larutan menggunakan kertas lakmus dan kertas indikator universal. Saya mengambil 2 Pak, mengambil 2 itu menggunakan kertas lakmus dengan kertas indikator universal karena berhubung di sekolah saya mempunyai 2 alat tersebut Pak. Habis itu di keterampilannya itu 4.6, KD-nya itu membandingkan sifat-sifat larutan melalui praktikum atau percobaan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya ada 2 kemarin Pak. Yang pertama 4.6.1 melakukan percobaan mengenai penentuan sifat asam basa menggunakan kertas lakmus dan kertas indikator universal. 4.6.2 IPK-nya yaitu menyajikan hasil percobaan tentang asam basa menggunakan kertas lakmus dan indikator universal Pak. Ini mungkin saya sampaikan tujuan pembelajaran saya Pak, ada 5 Pak. Nah, yang pertama, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menganalisis sifat asam basa larutan menggunakan kertas lakmus dan kertas indikator universal bersama dengan kelompok masing-masing dengan percaya diri dan teliti Pak. Ada 5 tujuan pembelajaran. Mungkin saya masuk di dalam ini Pak. Dalam pendekatan dan model sudah saya jelaskan tadi. Mungkin saya masuk di dalam kegiatan pembelajaran, boleh ya Pak? Ya. Ya, dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan arahan dari Pak Abu, Pak Patah yang masuk di dalam kelas kami kemarin, termasuk saya yang sudah maju Pak, sudah maju mempresentasikan rencana praktek pembelajaran atau RPP ini. Seperti ini kemarin Pak, langkah-langkahnya berbagai macam revisi, yang mohon maaf benar-benar saya juga masih kekurangan pemahaman dalam membuat rencana pembelajaran seperti ini Pak. Jadi ini hasilnya kemarin, itu bagaimana kegiatan pendahuluan itu saya buat 15 menit, bagaimana peserta didik menjawab salam guru, dan guru meminta ketua kelas memimpin teman-teman untuk berdoa. Di sini aktivitasnya semua yang direkam adalah peserta didik Pak. Tidak ada guru yang dicantumkan di sini, semua aktivitas adalah aktivitas dari guru. Kemarin itu juga Pak, di dalam sintak itu sebenarnya sintak dalam PBL itu adalah bagian pertama orientasi, tetapi sesuai bimbingan dari Pak Abu membimbing kami kemarin itu, apakah ada teman menanya apakah orientasi ini bisa dimasukkan di dalam motivasi? Kata beliau itu boleh dimasukkan di dalam kegiatan pendahuluan. Jadi dalam sintak yang kedua, jadi dalam kegiatan inti langsung masuk di sintak yang kedua, yaitu bagaimana mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi itu beberapa bagian yang dari langkah-langkah pembelajaran sampai dengan kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Pak. Jadi kegiatan penutupnya kemarin itu sesuai dengan arahan, kami mengikuti arahan dari Pak Abu dan Pak Patah yang masuk di dalam ruangan kami Pak. Jadi di dalam kegiatan penutup harus ada namanya refleksi. Nah, setelah adanya refleksi, baru nanti ada soal-soal evaluasi yang saya sudah buat, Pak. Ada di dalamnya, ada 5 soal menggunakan pilihan ganda. Itu sebagai menilai bagaimana pemahaman siswa dari apa yang mereka baca, dari bahan ajar, dan apa yang mereka peroleh dari percobaan. Jadi itu ada 5 soal. Setelah itu harus adanya RTL atau rencana tindak lanjutnya Pak. Dalam rencana tindak lanjut tersebut tentu di dalam kelas ini kemarin ketika saya per-teaching pula saya coba bahwa ada 2 orang yang tidak
tuntas KKM dari 65 KKM di sekolah kami, saya cobakan simulasi bahwa ada 2 orang yang tidak tuntas, itu akan masuk ke dalam kegiatan remedial yang akan saya bantu, dan nanti yang sudah mencapai KKM itu akan masuk ke dalam pengayaan. Nah, setelah itu tentu saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang pH larutan. Setelah itu baru nanti saya meminta dari ketua kelas atau wakil ketua kelas untuk menutup doa, dan terakhir saya mengucapkan salam akhir atau salam penutup untuk siswa-siswi saya yang ada di dalam kelas. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini rencananya Bu ya. Ya, Rencana Pak. evaluasi masih ada 4 menit lagi Pak, silakan Pak. Siap Pak, ada Pak. Ada 2 menit lah, 2 Ya, menit ya. lagi. Ya, Ya. saya share Pak. Tunggu sebentar Pak. Bisa kalau ada LKPD atau rencana evaluasi silakan. Ada rencana evaluasi kemarin Pak. Ada. Ya, yang terakhir kemarin Pak. Tunggu saya share Pak. Sebentar Pak. Dibuka Pak. Kemarin PDF. Sebentar Pak. Proses. Ini kemarin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Ya, kemarin itu sesuai panduan Pak, sesuai panduan yang dibuat, dan saya jujur pertama kali membuat ini kemarin agak salah juga Pak, salah juga. Jadi kami di kelas itu masih mencoba-coba dan meraba-raba. Jadi Pak Abu mengarahkan kami, meskipun kami tidak diberi contoh, hanya diberikan pengarahan, tapi kami mencoba. Dan setelah selesai dengan berbagai macam revisi, saya membuat rencana evaluasinya seperti ini Pak. Ada zona refleksi guru. Zona refleksi guru tersebut ada beberapa pertanyaan yang saya buat. Ini seperti ini Pak. Setelah itu saya membuat juga lembar observasi gurunya Pak. Lembar observasi gurunya saya buat seperti ini. Ada catatannya. Sampai yang bagian terakhir itu yang ini Pak. Ini. Lembar observasi kepada siswa. Ini kemarin saya buat Pak. Dan ini belum dinilai Pak, lembar evaluasinya. Jadi hanya menayangkan saja kami kemarin, belum tahu apakah itu sudah benar atau seperti apa Pak. Jadi belum, hanya saja kemarin itu sudah kata Pak Abu, ini sudah mengarah. Jadi tolong diperbaiki, jadi ini berbagai macam sudah perbaikan seperti itu Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Erbi. Stop share ya Pak. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Ya. Ya, saya beri kesempatan kepada Pak Made 15 menit untuk memberikan pertanyaan dan sanggahan Pak Made. Ya, terima kasih Pak Nopri. Ya, Selamat pagi Pak Erbi. Suwanto Pak. Suwanto Pak. Suwanto ya. Selamat pagi Pak. Di SMK 1 Raden Batua. Bertim ya. Itu ya, yang berupa RVP itu tentu nanti menggambarkan hal-hal yang menggambarkan pembelajaran abad 21, kemudian penerapan TPACK, kemudian yang model-model pembelajaran inovatif. Nah, sintak pembelajaran itu kayak apa kan gitu. Iya. Nah, ini sebagai seorang guru itu ya harus memahami sehingga mampu nanti mengimplementasikan hal-hal yang itu tuh di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Pak Erbi bisa nggak menjelaskan kemarin gimana merumuskan tujuan pembelajaran itu dari KI, kemudian dari KD, kemudian dari sampai pada indikator gitu gimana? Ya, kemarin itu Pak, sesuai apa yang diajarkan juga di dalam kami menyusun perangkat pembelajaran dari Pak Abu dan Pak Kata yang masuk di kelas, dan bersama teman-teman juga saya banyak tanya juga Pak. Jadi bagaimana cara menurunkan dari IPK ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sana kita tentu menggunakan taksonomi Bloom itu Pak, yang C1 sampai C6 itu, dan kita harus menggunakan yang hot.
dalam artian dari C4 sampai dengan yang C6 tersebut, dari menganalisis sampai mengepolasi dan sampai yang C6 itu mencipta atau mengkreasi seperti itu Pak. Jadi kemarin itu kami dibimbing Pak, jujur ini jujur kami sangat dibimbing oleh Pak Abu. Saya sangat menanya karena saya jujur saya bilang pengetahuan saya masih sangat rendah sekali dalam hal merencanakan pembelajaran dengan baik. Nah, jadi kemarin itu satu persatu tujuan pembelajaran itu saya buat, setelah itu ada revisi. Nah, itu saya ikutin, Pak, revisinya tersebut. Jadi bagaimana maksud Pak Abu, bagaimana maksud pepatah, itu saya ikutin. Dan setelah itu saya besoknya saya presentasikan lagi, karena saya bilang saya nggak takut untuk salah. Kalau saya takut salah, saya nggak bisa maju juga. Nah, jadi seperti itu kemarin, Pak. Caranya melihatnya dari KKO-nya, itu harus diturunkan bahwa dari hot tidak boleh yang lot, seperti itu sih kemarin Pak caranya Pak. Ya.